Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Cuman nggak logis sistematis ya, kok bisa-bisanya kita kalah sama ASEAN All Star. Kemarin gue sempet nonton juga sih, nonton lah dari awal tandingan. Ya memang kalau bicara susunan pemain kan beberapa pemain cuma dikasih waktu 30 menit ya. Kayak Harry Maguire cuma 30 menit gitu. Casemiro gitu cuma 30 menit. Nggak ada yang ya bener murni nih, kayak lu lagi ngamen sebenarnya. Namanya ngamen kan lu nyanyi ya. Entah orang suka apa enggak suara lu, entah orang melihat suara lo jelek, ya lu terima aja, tapi penting lu kasih gue duit, udah itu. Karena post season match ini ya, bukan pre-season, post match season ini bener-bener murni karena urusan sponsor dan uang. Jadi permainan memang tidak maksimal ya, sangat-sangat tidak maksimal. Banyak yang protes, cuman gue bilang secara masuk akal ya, secara ini dulu, bahwa 2 hari lalu kita baru bermain lawan Aston Villa, yang dimana kita diharapkan untuk menang. Terus terbang melintasi benua ya, benua Eropa dan benua Asia yang begitu luasnya, perbedaan jam waktu, kalau kita bilang itu jet lag. Langsung besoknya bermain. Setelah melakukan hampir 50 games rata-rata pemain ya, rata-rata pemain itu khususnya tim senior, termasuk juga beberapa tim cadangan akademi, melakukan hampir 50 pertandingan dalam musim ini, yang kemudian juga ya emang nggak ada sesuatu yang dikejar sih, plus udara yang panas di Malaysia. Karena lo kalau nonton aja kemarin tuh, Højlund aja baru 5 menit tuh keringetnya udah kayak mandi disiram air gitu loh. Ya terus kita mau mengharapkan apa gitu? Mau mengharapkan permainan cantik terus menang, bergol-gol, berpuluh-puluh gol, tetap aja dibully, tetap aja diejek. Yah, lawannya ASEAN All Star, juara deh, dapat piala. Nih pialanya Manchester United yang begini nih, sedangkan yang lain dapat UEFA Cup, Europa League, Conference League, FA Cup, Liga, Carabao Cup. MU dapatnya piala apa tuh, Maybank ya. Kalah menang tetap aja dibully ya. Terus gue tanya sama lu mengharapkan apa gitu? Syukur-syukur pemain MU nggak mati di tengah lapangan tuh gara-gara kecapean tuh, udah bersyukur aja. Yang penting kan para fans sudah ketemu dengan dekat. Ada yang beberapa bisa minta foto, ada beberapa yang banyak juga yang bisa minta tanda tangan, bisa melihat lebih dekat idola-idolanya, pemain-pemain klub kesayangannya. Ya udahlah, mau apa lagi gitu, apa yang mau ditunggu gitu? Apakah kemenangan ini bikin kita lolos Liga Champion? Nggak juga. Cuman ya sekali lagi, namanya Manchester United ya magnet gitu. Ada akun-akun bola, bahkan akun bola yang timnya aja baru juara Liga Inggris gitu ya, bukan yang ngebahas timnya gitu, apa yang harus dilakukan, strategi apa, logis sistematis lah, enggak lah, malah ngecengin MU gitu ya. Terobsesi dengan klub kita ya. Terobsesi sekali dengan klub kita, karena klub kita itu banyak menghasilkan uang buat mereka. Ya, sungguh dermawan. Jadi pertandingan kemarin ya dengan sosok pemain akademi banyak ya, beberapa juga yang kita bisa ngeliat ternyata punya bakat, kayak Seko Kone, terus Moorhouse juga oke, lumayan ya. Højlund gue nggak tahu apakah karena udah males-malesan. Chido Obi gue yakin kalau bisa mendapatkan banyak waktu bermain dia bisa lebih terasah. Jadi gue melihatnya sih para pemain-pemain Manchester United memang faktor-faktor tadi ya. Nanti kita akan lihat di hari Jumat besok melawan Hong Kong. Jadi langsung jalan lagi nih ke Hong Kong nih, coba dalam 2 hari nih.
Mereka gue rasa udah dalam otaknya mereka, aduh kapan gue libur gitu ya. Nggak bisa salahin, ya sama aja kayak lu udah mau kerja nih, lagi kerja nih ya, mungkin 2-3 hari lagi mau libur lebaran atau mau liburan akhir tahun, lu kan kerja juga udah males-malesan, udah otak lu udah aduh pengen liburan. 2-3 hari lagi padahal teman-teman lo udah mulai cuti, lo doang nih yang belum cuti karena nggak bisa atau mesti jaga kantor. Kan lu juga pasti, ya gue sih biasa, gue sih jujur-jujur aja kadang kan kalau ada customer, wah nggak ada orangnya pak, padahal tuh sebenarnya bisa membantu target kan, is fine gitu ya. Ya kalau kita dibully ya karena mereka udah nggak punya bahan, apalagi bahannya mereka, apalagi ditambah semalam gue nonton juga Chelsea ya akhirnya menjuarai Conference League. Selamat buat fans Chelsea. Chelsea adalah tim satu-satunya di Eropa yang mempunyai semua piala kejuaraan Eropa, Europa League ataupun UEFA yang namanya dulu ya, Winners Cup dulu ya sebelum jadi Conference League, Champions League dan Super Cup sama FIFA World Cup ya. Ya sebenarnya nggak bisa banggain juga sih ya, lu main di Conference League aja udah memalukan sebenarnya untuk ukuran klub sebesar Chelsea. Tapi sebagai penonton netral tadi malam sih gue berharap ya dua-duanya menang gitu ya. Siapapun yang menang gue happy lah. Kalau Real Betis menang, gue cukup happy, sangat happy dengan Anthony ya. Dia bisa ada redemption atas keterpurukan dia selama di Manchester United setahun belakangan ini. Kalau kalau Chelsea yang juara, gue juga senang-senang aja. Ya Chelsea bayar dong Sancho tuh 25 juta. Apalagi nyetak gol lagi. Begitu dia masuk cetak gol, ya nggak masalah. Cuman di situ pertandingan itu kita bisa melihat ya, kalau lo nonton kemarin, Anthony itu agak terisolir sih ya. Nggak sebebas dia waktu main di La Liga. Bahkan ada yang bilang, banyak yang bilang termasuk gue bilang, kok Anthony-nya nggak kelihatan ya tadi malam mainannya itu. Ya itu memperkuat atau membuktikan bahwa dia menghadapi tim Liga Inggris agak kesulitan. Berarti emang dia nggak cocok mungkin di Premier League. Di Spanyol yang dia bisa dapat space besar ya, dia nggak terlalu dapat banyak press. Itu kan kemarin dia dihantem sama ditempel terus sama Cucurella bener-bener ngejaga dia banget tuh. Terus di tengahnya lagi masih ada si Taradabio. Jadi ya memang dia punya skill, tapi ya dia harus bermain di liga yang lebih banyak space-nya ya, kayak Liga Belanda, Liga Spanyol, mungkin juga Liga Jerman. Nah, jadi Anthony ya gue rasa sih kalau ngelihat kayak gini, keputusan dia mendingan daripada dia stay di Manchester United. Walaupun ya gue pribadi sih kalau emang dia mau balik kita kasih kesempatan, tapi kalau gue pikir ya lebih baik dia mencari klub lain yang berjuang di divisi lain lah, supaya kemampuan dia keluar gitu, terlihat gitu. Untuk Sancho silakanlah Chelsea bayar 25 juta pound. Kalau nggak dibayar malu-maluin dong. Ayo, kalau nggak dibeli malu-maluin dong. Udah cetak gol buat lo di final Conference League, mainnya ya cukup oke kok, walaupun dia main sekitar 20 menit terakhir ya, 30 menit terakhir. Masa nggak lo bayar 25 juta pound? Hah? Masa malah lo suruh keluar? Mana dignity Chelsea lo? Coba, yo bayar. Oke, jadi kita harus berpikir pinter aja, nggak usah yang kalau cuman dibully, ya elah, habis itu juga besok orang lupa. Oke, berhubungan dengan Chelsea juga, ada berita bahwa Liam Delap, striker yang juga diincar oleh Chelsea, juga diincar oleh Everton, bahkan Everton katanya David Moyes-nya udah ketemu dengan Liam Delap dan mempresentasikan proyek yang akan diberikan kepada Liam Delap. Namun kabar terakhir kayaknya Delap lebih merapat ke Chelsea sepertinya ya, karena ya kalau berita media sih bilangnya karena Chelsea menawarkan bermain di Liga
Champions. Cuman kalau dari beberapa sumber juga, sebenarnya Liam Delap ini ingin memastikan bahwa dia mendapat tempat di tim utama secara konsisten. Dia punya ambisi untuk, atau visi atau misi untuk masuk ke timnas di Piala Dunia 2026. Makanya gue bilang kalau transfer pemain sebelum Piala Dunia itu memang agak repot ya, karena pemain itu membutuhkan kepastian di proyek yang akan didatanginya, klub yang akan didatanginya, kepastian bahwa gue part of this project, part of penting nih, dan gue harus main terus ya dalam setiap pertandingan ya, kecuali gue kecedera ya, karena ya gue pengen dipanggil sama timnas gitu loh ya kan. Semua pelatih lihat di timnas kan manggil kan kalau lihat pemainnya reguler main kan. Ingat aja kejadian Donny van der Beek kan, biasa dia di Ajax dulu dipanggil timnas terus, bahkan menjadi salah satu pemain kunci. Begitu dia di Manchester United nggak pernah dipasang, ya Van Gaal bilang gue nggak bisa manggil dia. Gimana dia nggak pernah reguler main, gimana gue mau ngelihat, gimana gue mau nilai. Jadi itu yang diberitakan mengenai Liam Delap. Wah, jadi kita tertikung nih, nggak masalah. Kita pasti masih punya banyak stok lah istilahnya ya. Ya gue ngeliat kalau mau emang striker, ya selain gue minta Osimhen ya. Cuman ada satu yang gue baru kepikiran juga. Kayaknya untuk strategi ke depan, Omar Barada kan bilang kita udah punya, kemarin di interview ya, kita udah punya planning lah, tinggal kita eksekusi gitu. Kalau untuk kita 1 tahun ke depan survive dulu nih ya, yang satu pasti kita nggak butuh pemain banyak sebenarnya, karena kita hanya bermain di Premier League fokusnya nih. Jadi kita mungkin kalau misalnya ada di FA Cup atau di League Cup ya, kita perkuat tim pemain akademi aja deh yang bisa kita tarik ke level senior. Kalau gue melihat ya United Entity, sepertinya kita akan fokus dengan pemain-pemain yang dari Premier League dulu gitu ya. Itu makanya bisa jadi Ruben Amorim gak kepikiran Gyökeres gitu ya. Kenapa? Nanti kalau orang pemain-pemain yang dari luar Premier League adaptasi lagi, kayak Højlund ya, kayak Dorgu gitu kan. Mazraoui sih cukup cepat ya, De Ligt gitu. De Ligt kan juga agak lama ininya. Anthony kayak gitu loh. Jadi kemarin gue bilang bahwa dia akan diambil pemain yang udah familiar dengan pola 3-4-3, tapi kalau bisa emang diprioritaskan dari Premier League. Makanya nama-nama kayak Matheus Cunha, mungkin Eze dari Crystal Palace, terus juga Mbeumo ya. Bisa jadi ada Morton yang kemarin gue juga pernah sharing nama-nama itu, nama-nama yang muncul. Ya ini yang gue bilang, ya kita lebih baik dapat pemain dari situ, dari Premier League. Jadi udah nggak perlu adaptasi dengan atmosfer, wah kaget gitu ya, culture shock gitu. Shock, ternyata mainnya di Premier League physical banget nih ya kan, adu body segala macem, speed, running. Jadi nggak kaget ya, udahlah ambil pemain-pemain dari Premier League itu sendiri. Di berbagai sumber juga Manchester United masih punya beberapa calon pemain ya, yang nantinya kita akan coba lihat apakah mereka mau. Tapi dari sisi nama sih kayaknya nggak bermain di Eropa, kompetisi Eropa nggak menjadi halangan ya buat Manchester United. Seperti Mbeumo katanya udah setuju secara pribadi, mungkin Eze juga. Ya gue sih kalau misalnya kayak posisi striker ya kita nggak dapet gitu untuk Liam Delap. Ya kayak Chris Wood gitu. Tapi Chris Wood gue nggak tahu ya. Kayaknya sih di Nottingham Forest jarang sih pakai 3-4-3. Mungkin Jamie Vardy kan di Leicester City pakai 3-4-3. Zamannya Maresca sampai kemarin di Story itu masih pakai 3-4-3 loh. Jamie Vardy. Gretong lagi. Mentalnya sih oke. Ya untuk menjadi pelapis Højlund gitu, kalau emang Højlund nggak jadi dijual ya, kenapa enggak?
atau si strikernya Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta itu pemain Prancis, dia udah 14 gol. Ya, dia kan juga 3-4-3 tuh di Crystal Palace. Ya, kenapa enggak? Nah, ini yang gue pikir, ya, dan dipikir adalah bahwa sepertinya di bursa ini pemain-pemain Premier League yang akan lebih diutamakan, ya, untuk bukan pemain-pemain dari luar Premier League, untuk mencegah nggak lama lagi nih, karena 1 tahun ke depan seharusnya sih kita udah, ya gue nggak bilang 7 juara ya, kayak gue bilang mungkin 6 besar, 7 besar, 8 besar gitu. Tapi setidaknya konsistensinya tuh ada dengan pola dan sistem yang dimainkan oleh Ruben Amorim. Oke, jadi itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.